Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi pada channel saya Hadianur, dan kali ini kita akan membahas mengenai uji kompetensi bab 4 pada materi relasi dan fungsi diambil dari buku Kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagian yang A ya, yaitu soal pilihan ganda. Soal yang pertama, keempat pemuda memiliki nama masing-masing adalah Abdul, Thohir, Anam, dan Taufik. Mereka memiliki minatnya masing-masing. Kesukaan Abdul belajar kelompok dan menulis cerpen. Kesukaan Thohir bermain komputer dan renang. Kesukaan Anam menulis cerpen dan renang. Dan kesukaan Taufik renang saja. Anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tetapi tidak suka belajar kelompok adalah... Baik, kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen, tetapi tidak suka belajar kelompok. Jadi kita lihat di sini yang suka menulis cerpen itu adalah, nah ini pertama Abdul ya, karena Abdul menulis cerpen suka. Kemudian Anam. Nah, Anam juga suka menulis cerpen. Jadi ada dua kemungkinan antara Abdul dan Anam. Selanjutnya kita akan cari siapa yang tidak suka belajar kelompok. Nah, di sini Abdul itu suka belajar kelompok, berarti bukan Abdul ya, bukan Abdul, karena Abdul suka belajar kelompok. Tinggal Anam. Kesukaan Anam itu adalah menulis cerpen dan renang, berarti Anam tidak suka belajar kelompok. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, gampang sekali ya. Baik, lanjut soal yang kedua. Diketahui himpunan pasangan berurutan 0,0, 2,1, 4,2, 6,3, 1,3, 2,3, 1,4, 2,4, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, dan 5,1, 5,2, 4,1, 4,2. Yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah yang mana? Nah, kita lihat. Pada beberapa video sebelumnya di channel saya juga ada sudah membahas mengenai pengertian dari pemetaan atau fungsi. Di sini disimpulkan bahwa fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi fungsi dari A ke B itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Kita garis bawah ya, setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi kalau misalkan ada fungsi, kalau digambarkan dengan diagram panah seperti ini, nih anggota A ada 3. Nah, ini anggota B-nya misalnya ada 4. Nah, setiap anggota A ini memiliki tepat satu pasangan dengan anggota B. Anggota A ini ke sini pasangnya nggak boleh bercabang, berarti ini juga ke bawah sini atau ke atas boleh, yang ini juga ke sini sembarang, yang penting dia dari sini tidak boleh bercabang. Maka kalau kita lihat dari himpunan pasangan berurutan ini, angka-angka pertama ini itu kita ibaratkan sebagai himpunan daerah asal atau himpunan A ya, maka dia tidak boleh dua kali dituliskan. Misalnya nomor 1 ini 0246, tidak ada yang double angkanya 0246 ya, berarti dia ini adalah fungsi. Kemudian yang nomor 2 1212. Nah, double, nomor 1 ada 2 kali, nomor 2 juga ada 2 kali, maka ini bukan fungsi. Yang ketiga 1 2 3 4. Nah, tidak ada yang kedouble, berarti ini adalah fungsi. Dan yang di bawah 5 5, nah terdouble ya, maka ini bukan fungsi. Maka jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 3. Nah, oke ya, itu cara untuk membedakan yang mana yang fungsi dan bukan fungsi dari himpunan pasangan berurutan. Oke, lanjut nomor 3. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b. Jika nilai dari fungsi itu untuk x sama dengan negatif 3 adalah negatif 15, dan nilai dari fungsi itu untuk x sama dengan 3 adalah 9. Nilai dari f negatif 2 ditambah f2 adalah... Nah, caranya adalah pertama kita tuliskan kembali dulu rumus dari fungsinya sesuai di soal, yaitu ax tambah b. Kemudian pada soal kan diketahui kalau x-nya sama dengan negatif 3, nilai fungsinya adalah negatif 15. Itu kita tuliskan sebagai f negatif 3 sama dengan negatif 15. Atau fx
atau negatif 15 nilai ininya, sama dengan AX, A-nya belum ada, X-nya adalah negatif 3. Berarti A dikali negatif 3 atau negatif 3A ditambah B. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan 3, nilai fungsinya adalah 9. Berarti F3 sama dengan 9. Sama dengan yang di atas, berarti 9 sama dengan AX, berarti A dikali 3 ya, atau 3A ditambah B. Nah, di sini kita harus menemukan dulu nilai B atau A. Nah, di sini saya contohkan kita mencari nilai B, maka nilai A-nya harus hilang. Cara hilangnya bagaimana? Ini kita tambah saja. Kita tambah saja. Jadi negatif 15 ditambah 9 itu hasilnya adalah negatif 6. Kemudian negatif 3A ditambah 3A itu kan habis ya. Jadi kita hilangkan nilai A-nya tadi dengan cara kita tambahkan dua buah persamaan ini. B tambah B adalah 2B. Sehingga hasilnya negatif 6 sama dengan 2B. Nah, dari sini kita harus menemukan nilai B dengan cara ya pindah ruas saja duanya ya. Sehingga menjadi B sama dengan negatif 6 dibagi 2 atau sama dengan negatif 3. Nah, kalau dapat negatif 3 kita tinggal hitung F negatif 2 ditambah F2. Jadi kita cari masing-masing dulu. Untuk F negatif 2 kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti kan negatif 2A. Ya, A kali X atau negatif 2 kali A, negatif 2A ditambah B, kemudian ditambah lagi dengan F2, berarti A dikali X, A dikali 2, atau 2A ditambah B. Kita jumlahkan, ini kan hilang ya, dengan ini habis, tinggal B ditambah B atau 2B. Nah, 2B berapa? Karena B-nya adalah negatif 3, berarti 2 dikali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan langsung tuliskan di kolom komentar. Lanjut soal nomor 4. Diketahui suatu fungsi dapat ditentukan dengan rumus berikut. Fx sama dengan 2x tambah 1 ini jika x-nya genap. Dan yang kedua nih, diganti ya, kalau di buku itu sama kayak yang di atas 2x tambah 1 itu salah, harusnya yang benar adalah 2x dikurang 1 untuk x bilangan ganjil. Apabila nilai A adalah bilangan asli, maka nilai yang tidak mungkin untuk fungsi FA adalah, nah kita akan coba ya masukkan beberapa nilai bilangan asli ke dalam nilai A supaya kita dapat menentukan yang mana jawaban yang mungkin dan yang tidak mungkin. Pertama, kalau misalnya X-nya 10 itu kan bilangan genap, maka kita masukkan kalau X genap berarti kita menggunakan rumus 2X tambah 1. X-nya 10 berarti 2 kali X berarti 2 kali 10 ditambah 1. 2 kali 10 itu 20. 20 tambah 1 berarti hasilnya 21. Nah, ini ada nilai 21, berarti benar. Karena pertanyaannya kan mencari yang tidak mungkin. Kemudian yang kedua, kalau X-nya kita misalkan dengan 20, bilangan genap juga, maka tetap kita masukkan ke rumus 2X tambah 1, berarti 2 kali 20 ya, tambah 1, 2 kali 20 itu 40, berarti 40 tambah 1, 41. Nah, nggak ada di sini. Yang ada adalah yang mendekati 41 itu adalah 39. Nah, sekarang kita coba kalau X-nya bilangan ganjil 19 ya, kita coba yang mendekati. Maka kita akan menggunakan rumus yang di bawah. Untuk X ganjil berarti 2X dikurang 1. Berarti 2 dikali 19 dikurang 1. 2 kali 19 itu 38. 38 dikurang 1 itu adalah 37. Nah, 37 nggak ada. Ini 39 malah yang ada di sini. Jadi 39 ini nggak mungkin sebenarnya jawabannya. Jadi sebenarnya jawabannya itu adalah yang B. Tapi kita bisa lanjutkan untuk menambah keyakinan kita terhadap jawaban kita. Kita misalkan sekarang X-nya 30. Bilangan genap juga ya. Berarti kita masukkan ke rumus yang di atas 2X tambah 1. 2X tambah 1 berarti 2 dikali 30 tambah 1. 2 dikali 30 60. 60 tambah 1 61. Ada juga. Kemudian yang terakhir, kalau X-nya 39 bilangan ganjil ya, maka kita masukkan ke rumus 2X dikurang 1. 2 dikali 39 dikurang 1 itu adalah 78 dikurang 1. Hasilnya 77. Nah, ada kan?
Nah, jadi benar-benar yakin sekarang kita bahwa jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut yang kelima. Sebuah rumah memiliki tempat penampungan air. Air mengalir dari reservoir ke bak mandi melalui pipa. Setelah 5 menit, volume air di bak mandi menjadi 25 liter. Dan setelah 12 menit menjadi 46 liter. Nah, rumusnya VT sama dengan V0 ditambah AT dalam satuan liter adalah volume air di bak mandi setelah mengalirkan air selama T menit, di mana V0 adalah volume air di bak mandi sebelum air dialirkan dan A adalah debit air per menit. Volume air di bak mandi sebelum air dialirkan dan volume air di bak mandi setelah 27 menit adalah. Kita tuliskan dulu rumusnya VT sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian di sini di soal, ini kita masukkan dulu yang ini ya. Setelah 12 menit menjadi 46 liter. Berarti setelah 12 menit, VT, T itu kan menitnya, V12 itu sama dengan V0 ditambah AT. A-nya belum diketahui, T-nya waktu yaitu 12, berarti 12A sama dengan 46. Nanti kita akan mencari nilai A-nya terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, yang waktunya 5 menit volume air menjadi 25 liter. Berarti T sama dengan 5, maka menjadi VT atau V5 sama dengan V0 ditambah AT. V0 ditambah A dikali 5 atau 5A. Hasilnya adalah 25 ya, sesuai di soal. Nah, dari dua persamaan ini kita akan hilangkan V0-nya dengan cara kita kurang. Nah, tinggal kita kurang ya, V0 dikurang V0 kan habis. 12A dikurang 5A itu adalah 7A. 46 dikurang 25 itu adalah 21. Maka nilai A-nya adalah 21 dibagi 7 ini ya. Pindah ruaskan menjadi di bawah sini ya. 21 dibagi 7 itu hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah dapat nilai A, maka kita bisa menjawab pertanyaan di nomor 5 ini. Caranya, kita masukkan saja ke salah satu persamaan yang kita dapatkan. Yang atas ini atau yang di bawah. Nah, supaya lebih mudah, karena angkanya lebih kecil, kita masukkan ke yang di bawah ini saja ya. V0 ditambah 5A sama dengan 25. A-nya 3, kita masukkan ke sini. Berarti V0 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 25. 5 dikali 3 itu kan 15. Nah, maka 15 sekarang kita pindah ruas menjadi 25 dikurang 15 atau 10. Maka V0-nya terjawab adalah 10. V0 ini artinya kecepatan pada saat 0 atau pada saat belum dialirkan ya, sebelum air dialirkan. Nah, V0-nya sekarang 10 liter. Kemudian yang kedua, volume air di bak mandi setelah 27 menit. Berarti saat T sama dengan 27. Maka VT atau V27 sama dengan, sesuai rumus yang awal lagi, kita kembali lagi ke sini. V0 ditambah AT. Maka rumusnya menjadi V0 ditambah A dikali T. A dikali 27 atau 27A. Nah, ini kan nilai V0-nya sudah dapat ya, 10. Kemudian nilai A-nya sudah dapat yaitu 3. Kita tinggal masukkan nilainya 10 ya. V0-nya 10 ditambah 27 dikali A. A-nya 3. 27 dikali 3 itu adalah 81. Jadi 10 ditambah 81 ya. Hasilnya 91. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang 10 dan 91. Iya, yang C. Nah, oke, bisa dimengerti ya. Nah, demikian dulu part 1 pembahasan mengenai soal uji kompetensi tadi, yaitu mengenai soal pilihan ganda pada materi relasi dan fungsi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di part 2 di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.